mari kita pemuda isi dengan tanggung jawab, dengan bercanda-bercanda seperti ini. Tolong dipahami bahwa kalimat diobong wae itu tadi cuma ada di mulut. Tapi kalau sebenarnya kita obong dengan cinta, bukan dengan nek gue ya megah deh ngomong cinta. Tapi ya oke lah lumayan. Tolong saya dipandu. Apa pertanyaan pertama tadi dari Mas Ian kaitannya dengan segitiga cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ya, kemudian kemudian bagaimana menumbuhkan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu tadi ya. Oke. Cinta kepada Nabi Muhammad seperti halnya kepada wanita. Pertama harus saya kasih garis bawah dulu bahwa saya tidak punya otoritasnya untuk ngomong ini. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya orang yang sudah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Saya juga masih berusaha untuk menjalani itu. Tapi kalau kita belajar dari cinta sama apa namanya lawan jenis, itu pertama yang berjalan apa? Bagaimana dia hadir dalam kesadaranmu. Entah hadir lewat mata, entah hadir lewat telinga, entah hadir pada imajinasimu, entah hadir ketika kamu mandi. Pokoknya dia hadir terus pada apa namanya? Gak usah mikir juru-juru gitu. Pokoknya dia bagaimana dia hadir dalam hidupmu. Ketika kalau saya mengalami dengan Kanjeng Nabi itu, ketika saya semakin menghadirkan Kanjeng Nabi dengan belajar, dengan mengetahui, dengan mencoba melihat Kanjeng Nabi sebagai manusia, bukan sebagai Nabi. Karena perilaku, jangan lupa Nabi Muhammad itu juga manusia. Dan betapa beratnya sebagai manusia menghadapi tanggung jawab seperti itu. Kalau tadi masnya tadi tanggung jawab rumah dulu, Kanjeng Nabi itu tanggung jawabnya semesta alam, rahmatan lil alamin. Dan kita adalah bagian dari yang digendong Kanjeng Nabi. Kalau saya berdoa tuh gak banyak-banyak kok. Saya berdoa cuma begini, jangan sampai saya memberatkan beban Kanjeng Nabi. Ampuni, pokoknya jangan sampai saya memberatkan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sudah sedemikian rupa mengangkut jagat raya ini dan menjadi hadiah dari Allah untuk manusia dan alam semesta. Hadirkan dia dalam hidupmu. Lihat bahwa semua ini ada Kanjeng Nabi dan ada Allah di situ. Segitiga cinta. Tidak mungkin ada kehadiran benda tanpa ada Nur Muhammad dan tanpa tajalli Allah. Tanam kesadaran itu setiap hari. Kalau kamu sudah bisa menghubungkan Kanjeng Nabi dan personalmu, kamu akan kemudian merasakan ketergantungan dalam tanda petik. Akan merasakan kekangenan tersebut, sepemahaman saya. Salah satu caranya tadi dengan saya sambung aja dengan sholawat itu tadi. Sholawat itu kenapa? Saya juga nggak tahu peraturannya ya. Saya cuma tahu dari diri saya sendiri yang saya pahami. Kenapa sholawat kita pakai bahasa Arab? Bukan urusan bahasa Arabnya. Ada misalnya ada durud syarif, ada 40 sholawat yang dianggap sebagai sholawat yang sangat baik. Karena menyusun sholawat itu tidak sederhana. Menyusun doa itu tidak hanya sekedar memuji begitu saja. Lihat, ada dalam doa itu ada strukturnya semua. Sebelum meminta selalu bersyukur dulu. Sebelum memuji tahu jelas yang dipuji apa dan garisnya seperti apa. Jadi itu butuh pemahaman yang tidak sederhana untuk membuat puji-pujian kepada Kanjeng Nabi agar tidak timpang pujiannya tersebut. Kalau kita pakai bahasa Arab, karena kita percaya yang membuat sholawat tersebut adalah orang-orang alim, orang-orang yang pengetahuannya tinggi. Daripada kita nanti salah bikin, lebih baik pakai itu. Tapi kamu juga boleh kalau merasa dekat dan personal sama Kanjeng Nabi. Saya dulu juga pernah seperti itu, karena saya udah gak bisa menampung pakai sholawat seperti itu. Saya cuma bisa diem, cuma Kanjeng Nabi minta maaf nyon ngapura, aku jadi umatmu yang tidak bisa meringankan bebanmu, aku malah nambahi jadi umatmu sing ora apik. Ya aku berambangi, aku nek wis apa jenenge ngomong tentang Kanjeng Nabi. Karena aku malah ora gayeng meneh iki nek aku nangis. Saya enggak rasa ditepuk. Pengalaman spiritual tidak bisa diceritakan dengan mulut. Pengalaman koneksi hati tidak bisa diceritakan dengan mulut. Karena hatimu yang melalui perjalanan, bukan akalmu. Yang bisa dikatakan oleh kalimat, bisa diwakili oleh kata hanyalah yang ada dalam pikiran. Tapi dalam hatimu kamu yang bisa mengalami. Sama Kanjeng Nabi itu seraiso, gak bisa kalimat apapun kecuali minta maaf. Karena aku sebagai umatnya
minimal orang melu ngumsak lah, minimal orang melu nambahi ruwetnya lah. Karena Kanjeng Nabi sudah sedemikian rupa bersedia mengangkut sesuatu yang kalau ditaruh di laut-laut akan kering, ditaruh gunung-gunung akan pecah, hanya demi bedas-bedas seperti kita ini. Dan bedasnya kemaki nyekeli apa sih yang dipegang oleh Kanjeng Nabi. Gak pantas saya ngomong kebenaran, gak pantas saya ngomong ilmu. Saya berani minta maaf sama Kanjeng Nabi. Coba untuk mengetahui tetesan air, untuk mengetahui bobot dari tetesan air, mutmainnah, tenangkan hatimu. Karena permukaan danau yang bergolak tidak bisa mengetahui rintik hujan. Tapi permukaan danau yang tenang, setetes air akan menjadi gelombang yang besar yang bisa dirasakan. Tenangkan hatimu, wukuf, ingat-ingat Kanjeng Nabi, cari sambungannya pada dirimu dan rasakan kehadiran Kanjeng Nabi dalam dirimu. Saya nggak tahu jalannya seperti apa, tapi perjalanan yang saya alami seperti itu. Aku nek wis ngomong Kanjeng Nabi ku mung nangis wae iki. Karena orang merasa jan ora pantes dadi menungso dadi ya Allah aku ngobat buat Kanjeng Nabi. Dadi ribut-ribut urusan agama bener salah ki aku rawani tenan. Aku gak nek aku sampai ngasih Kanjeng Nabi meneteskan air mata satu tetes dan aku terlibat di dalamnya, wis ra pantes aku. Tapi iki malah emosional iki kok. Ngapunten. Jadi intinya ngoten nggih. Apa sebenarnya rasakan betapa Kanjeng Nabi ikut ngangkut jagat iki dan beliau bersedia ngangkut itu. Dobong wae. Mungkin ngapunten saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Mungkin dibaca-baca, dikenali lebih dekat, mengetahui lebih dalam. Karena tak kenal maka tak sayang. Coba dikenali secara batin, secara mata, secara telinga, secara alam semesta, secara pengalaman hidup. Karena semua yang kita lakukan sekarang adalah semua yang telah dibuat oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng, yes ngono ayo wes ya. Apa dijalani tenanan ngoten ae nggih. Aku nggak bisa ngomong. Ngapunten nggih, ngapunten saestu iki. Iki ra rampung iki aku. Malah tetap bergerak ke pertanyaan berikutnya aja.